Halo pemirsa, Anda menyaksikan program Wakil Rakyat Bicara Sawit. Pemirsa, Kementan melaporkan capaian PSR dari tahun 2017 hingga 2022 hanya mencapai 278.200 hektar. Jumlah ini tentunya masih jauh lebih rendah dari total target 2,8 juta hektar lahan sawit yang potensial untuk diremajakan. Nah, padahal Presiden Jokowi memerintahkan agar PSR bisa tercapai setidaknya 180 hektar per tahun. Nah, sepanjang tahun 2016 hingga 2022, realisasi subsidi BPD PKS untuk program peremajaan PSR mencapai 7,5 triliun rupiah. Nah, saat ini hanya 16% petani sawit yang lolos administratif dalam program PSR, sedangkan 84% sisanya gagal karena dianggap KLHK lahan sawit mereka berada di kawasan hutan lindung. Nah, kemudian gugus tugas merupakan wujud implementasi secara konkret agar komunikasi antar lembaga dan juga pemerintahan bisa lebih cair sehingga pencapaian target program PSR dengan memberikan masukan dalam merumuskan komitmen dari para pihak yang terlibat dalam program PSR bisa tercapai. Nah, saat ini gugus tugas punya target pencapaian 200.000 hektar tahun ini, yaitu 80.000 hingga 100.000 hektar dari kemitraan jalur plasma dan 180.000 hektar dari swadaya. Kira-kira bagaimana yang bisa dilakukan dan bagaimana program PSR ini bisa lebih diterima oleh petani? Kita akan tanyakan dengan tamu saya hari ini. Ada Bapak Setiono selaku Ketua Umum Aspek PIR Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perusahaan Inti Rakyat. Halo Pak Setiono, apa kabar Pak? Halo, kabar baik. Terima kasih sudah hadir hari ini. Kita mau bicara mengenai program PSR yang masih jauh dari target kemudian Pak. Baik. Bagaimana Bapak memandang program PSR ini? Apa saja kendalanya sehingga masih jauh sekali dari target Pak? Baik, perlu kami sampaikan bahwa program PSR ini suatu program yang sangat bagus lah untuk petani, untuk anggota kami. Mungkin saya batasi karena saya petani plasma, namanya Aspek PIR, saya tidak membicarakan yang swadaya. Mungkin ada kendala-kendala yang bisa kami sampaikan. Pertama, petani plasma ini secara teknis memang umur 25 tahun itu harus diremajakan. Tapi kenyataan di lapangan, produksi umur yang sudah tua itu produksi masih bagus juga. Bahkan yang umur tanam tahun 80, 81 sekarang berarti 37 tahun itu masih bagus karena dirawat. Gitu. Itu yang petani plasma. Terus kedua memang persyaratan itu yang dulu 14 menjadi 8 sekarang bahkan menjadi 2. Apalagi kemarin ditambahi KLHK itu sudah dihapus, alhamdulillah oleh Pak Dirjen kemarin sudah dihapus. Keterangan BPN, HGU itu kan juga menjamankan benar syarat. Kendala berikutnya, petani itu takut punya hutang lagi karena bantuannya 30 juta per hektar, sedangkan dalam melakukan peremajaan bisa sampai 65 juta hektar per hektar. Itu yang menjadi salah satu kendala. Ada masukan apa yang bisa diberikan dari Aspek PIR sehingga bisa mencapai target, Pak? Baik. Sebetulnya kami itu selaku asosiasi, kami selalu menawarkan bahwa kami mau kerjasama baik ke pemerintah maupun perusahaan, apalagi sekarang sudah ada jalur kemitraannya. Kami sangat bersyukur. Dalam target di Aspek PIR ini yang data kita yang plasma itu sekitar 800.000 lah. Nah, yang peremajaan yang tadi disampaikan 278 hektar itu mulai 2016 itu 99% adalah plasma. Baik. Kemudian pemerintah juga menggunakan ini membuat gebrakan Satgas Sawit kemudian. Bagaimana Bapak melihatnya? Saya sangat bersyukur ini. Baik. Mudah-mudahan dengan Satgas ini bisa membantu menyelesaikan persoalan di lapangan. Akhirnya pemerintah bisa mengambil hasil dari surveinya Satgas ini bisa dibawa untuk memberikan kebijakan supaya PSR ini bisa mencapai target. Baik, kita harapkan masukan dari Aspek PIR tadi bisa diambil ya dengan baik. Betul. Sehingga lebih banyak lagi petani tadi yang sejahtera, banyak lagi masyarakat yang bisa terbantu. Terima kasih banyak Pak Setiono hari ini waktunya ya. Semoga bisa betul-betul diambil dengan baik tadi masukannya. Terima kasih juga untuk kebersamaan Anda. Kami harus pamit undur diri. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.